Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini adalah kita harus rindu untuk mengenal Dia. Ayat inti kita terdapat di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Marilah kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan yang baik, Tuhan yang maha pengasih, juga maha penyayang. Di pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan untuk mengenal Engkau. Kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami paham bahwa kami harus rindu untuk mengenal akan siapa pencipta kami, siapa juru selamat kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan juga juru selamat kami. Amin. Kita tidak punya waktu terbuang. Kita tidak tahu berapa lama lagi pintu kasihan akan ditutup. Paling lama kita hanya mempunyai masa kehidupan yang singkat sekarang ini. Kita tidak tahu berapa lama lagi anak panah kematian akan menusuk jantung kita. Kita tidak tahu berapa lama lagi dipanggil untuk meninggalkan dunia dengan segala keinginannya. Kekekalan terbentang di hadapan kita. Tirai akan segera disingkapkan. Tetapi hanya beberapa tahun lagi, maka kepada setiap orang yang sekarang terbilang bersama orang-orang yang hidup, perintah itu akan diumumkan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia berbuat jahat terus. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Apakah kita sudah bersedia? Apakah kita sudah berkenalan dengan Allah, penguasa surga, pembuat hukum, dan dengan Yesus yang ia utus ke dunia ini sebagai wakilnya? Setelah selesai tugas kita dapat mengatakan bersama Yesus teladan kita, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Malaikat Tuhan berusaha menarik perhatian kita dari diri dan dari perkara-perkara duniawi. Kiranya mereka tidak berusaha dengan sia-sia. Pikiran harus dipusatkan pada Allah. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh mengalahkan kecenderungan-kecenderungan jahat dari hati alamiah kita. Usaha kita, penyangkalan diri, dan ketabahan kita haruslah sebanding dengan nilai tak terbatas yang harus kita kejar. Hanya dengan mengalahkan sebagaimana Yesus telah kalahkan, maka kita akan memenangkan mahkota kehidupan. Seri Membina Keluarga Jilid 4, halaman 418 dan 419. Pengetahuan akan firman Allah, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, adalah pengetahuan yang harus diberikan kepada anak-anak kita. Biarlah orang muda menjadikan firman Allah makanan bagi pikiran dan jiwa. Seri Membina Keluarga Jilid 4, halaman 424. Pada pagi hari ini kita telah belajar bahwa kita harus kenal siapa Tuhan kita.
Kita harus tahu bagaimana luar biasanya Tuhan kita. Kita harus tahu, kita harus kenal dan rindu. Ada kemauan yang sangat tinggi supaya kita kenal Tuhan. Karena kita tidak tahu berapa lama lagi dunia ini akan musnah. Bagaimana Tuhan Yesus akan datang? Apakah kita sudah bersiap untuk kedatangannya? Apakah kita sudah bersiap untuk melihatnya yang sangat luar biasa? Oleh karena pintu kasihan sudah tertutup, sudah hampir tertutup, marilah kita umat Tuhan harus kenal siapa Tuhan kita. Dan pada saat Yesus datang kedua kali, kita akan disambut. Oleh karena dalam kehidupan kita, kita telah memuliakan Dia. Kita sudah mengenal siapa Tuhan kita. Kita tahu bahwa setiap waktu, pada saat ini, nanti, setiap saat, malaikat selalu datang menolong kita, mengajak kita, supaya kita dapat tahu dan kenal siapa Tuhan kita. Malaikat-malaikat selalu datang kepada kita. Dan semoga kita tidak menyia-nyiakan usaha malaikat untuk mengenal akan siapa Tuhan kita. Dan kita harus mengajarkan kepada anak-anak bagaimana supaya mereka mengenal Tuhan melalui membaca firman-Nya. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini kami datang kepadamu bersyukur oleh karena Engkau masih memberkati kami, masih memberikan kepada kami segala kebaikan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami telah belajar bahwa kami harus mengenal Engkau dengan baik. Karena sudah sebentar lagi Engkau akan datang kedua kali. Dan kami harus tahu dan rindu untuk mengenal siapakah pencipta kami. Engkau yang paling baik dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita.